Halo teman-teman dan adik-adik, kembali bersama saya di channel Nining Beth, channel untuk belajar sampai paham. Teman-teman dan adik-adik yang duduk di bangku SMA atau SMP pasti sudah tahu tentang naratif teks. Tapi mungkin di antara kalian masih ada yang bingung dengan istilah-istilahnya. Apa sih yang dimaksud dengan text structure atau struktur teks? Lalu apa bedanya dengan story elements atau unsur teks? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan tentang naratif teks. Untuk pemahaman awal, kita bedakan dulu antara struktur teks dan unsur teks. Jika diandaikan sebuah bangunan, struktur teks adalah kerangkanya, sedangkan unsur teks adalah batu bata penyusunnya. Nah, sudah siap untuk belajar tentang naratif teks? Oke, agar kalian semakin paham tentang naratif teks, tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan naratif teks? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. Teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan kisah kronologis dalam bentuk lampau. Tujuan atau purpose dari narrative text adalah to entertain the readers and to tell a story. Tujuan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca dan untuk menceritakan sebuah kisah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita baca terlebih dahulu satu naratif teks berikut yang nanti akan kita pakai untuk memperdalam pemahaman kita. Kalian bisa pause terlebih dahulu videonya, lalu kalian baca dalam hati cerita berikut. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian dari cerita tadi berdasarkan struktur teksnya. Struktur naratif teks terdiri dari orientation, complication, sequence of events, resolution, dan yang kelima adalah coda atau reorientation. Coda atau reorientation ini bersifat optional, artinya bisa ada atau tidak ada. Sekarang mari kita pahami satu persatu lebih mendalam dari setiap bagian struktur teks tadi. Yang pertama adalah orientation. The orientation sets the scene, mood, and introduces the characters. In this section, the narrator includes who is in the story, when it is happening, where it is happening, and what is going on to explain to the reader what the story is going to be about. Orientasi mengatur adegan, suasana hati, dan memperkenalkan karakter. Pada bagian ini, narator memasukkan siapa yang ada dalam cerita, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, dan apa yang sedang terjadi untuk menjelaskan kepada pembaca cerita itu akan tentang apa nantinya. Orientation dalam The Crow and the Jar bisa kita lihat di paragraf pertama. Dalam paragraf ini kita bisa melihat who is in the story, yaitu the crow. When it is happening, yaitu on a hot summer day. Dan what is going on, yaitu a crow felt very thirsty. It flew to and fro looking for water, but it could find no water anywhere. At last, it grew so thirsty that it thought that it would die. Yang kedua adalah complication. A complication is when a problem or a dilemma disrupts the normal life or comfort of the characters and sets off a sequence of interesting events. The complication, often in the form of an obstacle, physical or emotional, that needs to be overcome. Complication adalah ketika masalah atau dilema mengganggu kehidupan normal atau kenyamanan karakter dan memicu serangkaian peristiwa menarik.
Complication seringkali berupa hambatan, fisik atau emosional yang perlu diatasi. Bisa dikatakan, complication adalah pemicu dari rangkaian peristiwa yang akan terjadi setelahnya. Complication dalam The Crow and the Jar bisa kita lihat di paragraf kedua. It, however, continued its search and found a jar at some distance. At once, the crow flew down to have a drink of water from the jar. But it found that there was a little water at the bottom of the jar. Di sini kita dapat melihat dimulainya sesuatu yang akan memulai rangkaian cerita selanjutnya, yaitu seketika burung gagak itu terbang ke bawah untuk minum air dari toples, tapi ternyata hanya ada sedikit air di dasar toples. Nah, keadaan sedikit air di dasar toples inilah yang menjadi pemicu masalah. Yang ketiga adalah sequence of events. This is where the narrator tells how the characters react to the complication. It includes their feelings and what they do. The events can be told in chronological order, the order in which they happen, or with flashbacks. Disinilah narator menceritakan bagaimana karakter bereaksi terhadap komplikasi tadi. Reaksi ini termasuk perasaan mereka dan apa yang mereka lakukan. Peristiwanya dapat diceritakan dalam urutan kronologis, yaitu menurut urutan waktu di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi, atau dengan kilas balik, yaitu pandangan kembali atas kejadian sebelumnya. Sequence of events dalam The Crow and the Jar bisa kita lihat di paragraf ketiga. Dalam paragraf tersebut, kita bisa melihat urutan peristiwa yang menceritakan upaya burung gagak untuk bisa mendapatkan air minum dalam toples tadi. It thrust its beak into the jar, but it could by no means reach the water with its beak. The crow did not lose heart and tried to overturn the jar, but failed. It was about to fly away when it saw some stones a little way from the jar. Ia memasukkan paruhnya ke dalam toples, tetapi ia sama sekali tidak bisa mencapai air dengan paruhnya. Gagak tidak putus asa dan mencoba untuk membalikkan toples, tetapi gagal. Ia akan terbang ketika melihat beberapa batu agak jauh dari toples. Yang keempat adalah resolution. In resolution, the complication is sorted out or the problem is solved. Dalam resolution, komplikasi diselesaikan atau masalahnya dipecahkan. Resolution merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita. Resolution dalam The Crow and the Jar bisa kita lihat di paragraf keempat. Dalam paragraf keempat ini, si gagak menemukan cara untuk meminum air dalam toples tadi. At once it hit upon a plan. It picked up the stones one by one and dropped them into the jar. When he had dropped a large number of stones, the water in the jar rose high enough for him to reach it. Then the crow quenched its thirst by drinking water. It's working, it said. Seketika itu ia menemukan sebuah rencana. Ia mengambil batu-batu itu satu persatu dan menjatuhkannya ke dalam toples. Ketika dia telah menjatuhkan sejumlah besar batu, air di dalam toples itu naik cukup tinggi sehingga dia bisa mencapainya. Di paragraf ini kita bisa melihat penyelesaian dari masalah yang dihadapi si gagak. Kemudian burung gagak itu menghilangkan dahaganya dengan meminum air. Ini berhasil, katanya. Struktur teks yang kelima adalah coda atau reorientation. Some writers like to include a coda to the end of their narratives. A coda underlines how the characters has changed and what they learned as a result of the experience they went through. A coda also consists of
a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Beberapa penulis suka memasukkan koda di akhir narasi mereka. Sebuah koda menggarisbawahi bagaimana karakter telah berubah dan apa yang mereka pelajari sebagai hasil dari pengalaman yang mereka lalui. Sebuah koda juga terdiri dari pelajaran moral, nasihat, atau pengajaran dari penulis. Dalam cerita The Crow and the Jar, kita tidak melihat koda yang tertulis secara eksplisit. Meskipun ada pesan moral yang tersirat bahwa jika kita berusaha sungguh-sungguh, kita pasti berhasil. Nah, itu tadi tentang struktur teks dalam naratif. Sekarang kita akan membahas tentang unsur cerita atau story elements dari naratif teks. Story elements dari naratif teks diantaranya setting, characters, conflict, plot, point of view, dan theme. Setting shows when and where the story takes place. Setting menunjukkan kapan dan di mana cerita itu terjadi. Dalam cerita The Crow and the Jar, when atau kapan ditunjukkan dengan keterangan waktu on a hot summer day. Lalu di manakah kita menemukan where atau di mana cerita itu terjadi? Dalam cerita ini, where tidak ditunjukkan secara eksplisit. Hal ini karena keterangan tempat tidak terlalu berpengaruh pada jalan cerita. Melihat benda dan barang yang ditemukan, yaitu batu-batu dan toples, bisa jadi cerita itu terjadi di dekat permukiman. Characters menunjukkan the individuals that the story is about. Karakter adalah individu yang menjadi inti cerita. Characters dalam naratif bisa satu orang main character saja atau satu tokoh utama, beberapa main characters atau beberapa tokoh utama, atau ada juga supporting characters atau karakter pendukung. Dalam cerita The Crow and the Jar, karakter dalam cerita adalah satu tokoh utama saja, yaitu The Crow. Conflict means thwarted, endangered, or opposing desire. Konflik adalah keinginan yang digagalkan, terancam, atau berlawanan. Conflict or problem, usually introduced early on, can be external or internal. Setiap cerita mempunyai sebuah masalah untuk diselesaikan. Masalah ini biasanya diperkenalkan sejak awal, bisa eksternal atau internal. Eksternal maksudnya dari luar tokoh, dan internal dari dalam tokoh itu sendiri. Dalam cerita The Crow and the Jar, konflik atau masalah yang terjadi yaitu si gagak tidak bisa meminum air yang sangat sedikit yang ada di dalam toples. Masalah ini kita sebut masalah eksternal, karena berasal dari keadaan di luar pribadi si gagak. Plot is a series of related events that make up a story. Plot adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang membentuk sebuah cerita, atau bisa kita katakan juga sebagai alur cerita. Plot terdiri dari 5 bagian, yaitu exposition, rising action, climax, falling action, dan resolution. Number 1. Exposition. Exposition occurs at the beginning of a story. Here the characters are introduced. We also learn about the setting of the story. Here, the main conflict is introduced. Number 2 is rising action. This part of the story begins to develop conflicts. A suspense occurs. Number 3 is climax. This is the turning point of the story. Usually, the main characters comes face to face with the conflict. The main character will change in some way.
Dalam The Crow and the Jar, kita dapat melihat klimaks dalam kalimat "When it had dropped the large number of stones, the water in the jar rose high enough for him to reach it." Number 4. Falling action. Falling action refers to the events that follow the climax of a story. While rising action builds tension throughout the story, falling action decreases that tension. It leads to the character's ultimate resolution. Number 5. Resolution or denouement. The resolution is the end of the story. It is when you learn what happens to the characters after the conflict is resolved. Dalam The Crow and the Jar, the crow reaching the water satisfies the reader. Artinya, saat si gagak mampu meminum air dari toples, hal itu melegakan pembaca karena masalah si gagak sudah terselesaikan. Elemen yang lain yang terdapat dalam naratif adalah point of view. Point of view in a story is the narrator's position in the description of events. Sudut pandang dalam sebuah cerita adalah posisi narator dalam penggambaran peristiwa. Kita dapat menentukan sudut pandang sebuah cerita dari kata ganti orang yang digunakan narator untuk menggambarkan karakter sentral. Jika memakai I, me, my, berarti sudut pandang dari orang pertama atau first person. Jika memakai she, he, her, his, berarti sudut pandang dari orang ketiga atau third person. Jika memakai you, your, berarti sudut pandang dari orang kedua atau second person. Sudut pandang dalam cerita The Crow and the Jar adalah orang ketiga atau third person. Elemen berikutnya adalah theme. Theme tells the readers what message do the writer wish to convey. What will the story teach the reader about life? What is the moral of the story? Tema memberitahu pembaca, pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Apa yang akan diajarkan cerita itu kepada pembaca tentang kehidupan? Apa pesan moral dari cerita tersebut? Moral atau theme dalam cerita The Crow and the Jar adalah in a pinch, a good use of our wits may help us out. Dalam keadaan darurat, penggunaan akal kita yang baik dapat membantu kita. Nah, selain text structure dan story elements, masih ada lagi yang perlu kita ketahui tentang narrative text, yaitu ciri bahasa atau language features yang digunakan dalam narrative text. Yang pertama adalah past tense, ditandai dengan penggunaan to be, was, were, dan penggunaan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Contohnya, proclaimed, learned, etc. Yang kedua adalah adverb of time, yaitu bentuk keterangan waktu yang digunakan seperti once upon a time, one day, it once occurred, etc. Lalu adanya time conjunction seperti when, then, dan lain sebagainya. Dalam naratif teks kita juga menemukan specific character. The character of the story is specific, not general. Setiap naratif teks memiliki karakter atau tokoh yang khusus untuk membangun cerita, bukan tokoh umum. Contohnya Cinderella, Snow White, Alibaba, The King, etc. Selanjutnya adalah action verbs. A verb that shows an action. Contohnya killed, dug, walked, approached, etc. Lalu kita juga dapat menemukan saying and thinking verbs. Saying verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan seperti said, spoke, told, yelled, giggled, screamed, replied, questioned,
shouted, dan sebagainya. Sedangkan thinking verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan pemikiran seperti think, wonder, understand, worry, believe, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah direct speech. Direct speech digunakan untuk membuat cerita lebih hidup. Contohnya adalah, "You are tired," said the king. Direct speech atau ungkapan langsung biasanya ditandai dengan tanda kutip. Lalu apa saja contoh teks naratif? Contoh teks naratif adalah fable, myth, legend, folk tales, fairy tales, love story, dan lain sebagainya. Oke teman-teman dan adik-adik, sekarang sudah tidak bingung lagi tentang naratif teks kan? Agar semakin jelas, kalian bisa membaca salah satu contoh naratif teks berjudul Three Questions karangan Leo Tolstoy. Kalian bisa browse di internet tentang cerita pendek ini. Lalu kalian analisa berdasarkan text structure-nya, berdasarkan story elements maupun language features-nya. Itu tadi penjelasan tentang naratif teks. Jika konten ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.